Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat ya. Jadi, pada kali ini, Animik mau ngebawain film yang bercerita tentang 4 bersaudara yang merencanakan kematian orang tuanya. Sayangnya, ketika mereka sudah berhasil, anak-anak ini harus menghadapi tantangan hidup yang sangat luar biasa. Simak keseruannya ya. Tapi, sebelum nonton, aku ingetin ya, bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia The Willoughbys. Cerita diawali oleh seekor kucing yang sedang mengamati kota tempat tinggalnya. Di antara kehidupan yang membosankan, ada sebuah keluarga yang cukup menarik perhatian si kucing ini. Ya, mereka adalah keluarga Willoughby yang terdiri dari pasangan yang sangat mesra. Sayangnya, mereka ini hanya mencintai satu sama lain, sehingga ketika mereka memiliki anak, pasangan ini memilih untuk tidak mengurusnya. Bahkan, yang parahnya lagi, buat makan aja, anak-anak ini harus nunggu sisa dari makanan orang tuanya. Oh iya, sebelum itu, ayo kita kenalan dulu sama anak-anak ini. Yang pertama, ada si anak pertama yang bernama Tim. Kemudian, dia punya adik perempuan yang bernama Jane. Dan terakhir, ada si kembar yang sama-sama memiliki nama Barnaby. Nah, pada malam itu, mereka ini sangat lapar. Sehingga akhirnya, Tim memutuskan untuk meminta makanan kepada orang tuanya. Sayangnya, dia malah membuat mood makan malam mereka jadi berantakan. Sehingga akhirnya, dia malah dikurung di gudang batu bara. Walaupun Tim ini sedang dihukum, dia tetap semangat. Karena dia punya tekad untuk menjadi seperti nenek moyangnya dari keluarga Willoughby yang berisikan orang-orang yang hebat. Sementara Tim sedang dihukum, adik-adiknya tiba-tiba melihat sebuah kotak yang bergerak di depan rumah mereka. Jane yang penasaran mulai pergi untuk mengambil kotak misterius itu. Di sisi lain, Tim sedang mengendap-endap untuk kabur dari tempat hukumannya itu. Setelah berhasil kabur, Tim kembali ke perpustakaan. Dan di situ dia bertemu adik-adiknya yang sedang mencari sesuatu. Ternyata yang mereka cari adalah seorang bayi yang ternyata sudah ditinggalkan orang tuanya. Di sini Jane berniat untuk mengasuh bayi itu. Namun Tim gak setuju karena mereka pasti akan dimarahi orang tuanya. Keributan pun terjadi di situ dan akhirnya mereka malah menyebabkan bayi itu kabur dan malah masuk ke kamar orang tua mereka. Ketika pasangan ini melihat bayi itu dan mereka juga tahu bahwa bayi ini bukan anak mereka, mereka pun langsung mengusir Tim dan adik-adiknya hingga Tim ini berhasil menyingkirkan bayi itu. Awalnya Tim mau langsung mengusirnya, tapi si Jane ini nggak tega dan mengajak mereka semua untuk mencarikannya orang tua baru. Dengan mengikuti arah pelangi dan perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah pabrik permen. Melihat pabrik permen yang keren, Jane merasa ingin tinggal di situ. Namun Tim ini nggak setuju dengan itu, karena menurutnya mereka harus kembali ke rumah demi melanjutkan kejayaan nenek moyang mereka. Akhirnya, Jane pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada bayi yang barusan mereka beri nama Ruth. Setelah berpamitan, mereka pun meninggalkan Ruth yang akhirnya ditemukan si pemilik pabrik. Saat perjalanan pulang, Jane tiba-tiba memiliki ide untuk mengirim orang tua mereka pergi, supaya mereka bisa bebas. Merasa itu adalah pilihan yang bagus, mereka pun langsung segera menyusun rencananya. Nah, sesampainya di rumah, Tim langsung mulai membuat sebuah brosur liburan dengan rute yang sangat berbahaya, karena mereka berharap orang tua mereka ini bisa meninggal dalam perjalanan. Setelah membuat brosur, mereka diam-diam mengirimkannya kepada ayah ibunya. Benar saja, ketika mereka melihat brosur itu, pasangan ini langsung tertarik dan di saat itu juga mereka langsung pergi ninggalin rumah. Setelah mengetahui kepergian orang tuanya, mereka pun langsung bersenang-senang. Di sini mereka terlihat happy banget. Namun, ketika perut mereka terasa lapar, masalah baru pun muncul. Karena tidak memiliki pengalaman masak, Tim yang berniat untuk memberikan adiknya makan malah mengacaukan segalanya. Di sini, Tim dan Jane bertengkar lagi karena si Jane ini mau pergi ke pabrik permen buat makan.
Nah, ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba seorang perawat bernama Linda masuk ke rumah mereka. Jadi ternyata sebelum orang tuanya pergi, mereka sudah menyewa perawat untuk mengawasi anak-anaknya agar nggak membuat kekacauan. Datangnya Linda ini awalnya membuat mereka was-was. Namun dengan kebaikan dan keasikan Linda, satu persatu mereka mulai luluh. Tapi berbeda dengan yang lainnya, tim masih belum menerima Linda. Bahkan memakan masakannya pun dia masih ogah. Nah, ketika mereka lagi ngobrol, Jane tiba-tiba membahas tentang Ruth dan membuat Linda ini merasa kasihan dengan Ruth yang ditelantarkan. Akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke pabrik permen untuk mengunjungi Ruth. Di sana, mereka langsung bertemu Komandan Melanov, sang pemilik pabrik permen yang terkenal itu. Linda yang melihat Ruth pun langsung mengejarnya. Namun, Ruth ini sangat nakal dan susah dikejar. Ketika Ruth berlari-lari, dia hampir aja masuk ke dalam penghancur permen. Namun untungnya, Linda berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Melanov pun mulai bercerita bahwa sebenarnya dia mau memberikan Ruth ke lembaga layanan anak yatim. Namun, karena dia mencintai Ruth, dia membatalkan niatnya. Sementara itu, di tempat lain, ternyata pasangan Willoughby ini ternyata masih berhasil bertahan melewati segala macam bahaya yang direncanakan oleh tim. Namun, karena mereka kehabisan uang, mereka memutuskan untuk menjual rumahnya. Di sisi lain, tim sepertinya merasa happy banget dan dia sudah mulai menerima Linda. Namun, ketika dia mendengar ayahnya menelpon Linda, tim mulai curiga lagi. Benar saja, ketika tim berhasil mengambil handphone Linda, dia melihat pesan dari ayahnya yang menyuruh Linda membantunya untuk menjual rumah. Mengetahui hal itu, tim langsung menemui saudaranya dan mulai menyusun rencana bersama untuk membatalkan rencana orang tuanya ini. Malam harinya, tim langsung mengunci kamar Linda supaya Linda ini terkurung di dalam. Dan tim juga menghubungi layanan anak yatim yang dia dengar dari percakapan Melanov. Beberapa jam kemudian, calon pembeli mulai berdatangan untuk melihat rumah mereka. Namun, anak-anak yang cerdik ini berhasil menyusun perangkap untuk mengusir mereka. Dengan kecerdasan mereka, para calon pembeli pun kabur ketakutan. Namun, ada satu keluarga lagi yang datang ke situ. Keluarga ini punya vibes yang sangat positif banget, sehingga seluruh perangkap mereka pun gak mempan. Namun, ketika mereka sampai ke lantai atas, keluarga ini tiba-tiba ketakutan dan terburu-buru untuk kabur. Ternyata, setelah diselidiki, ada monster yang menakut-nakuti mereka. Dan ternyata, dia adalah Linda yang sedang menyamar. Linda yang berhasil lolos dari kurungan tim, ternyata malah ingin membantu mereka semua. Karena dia merasa ada yang gak beres dengan orang tua mereka. Karena hal itu, mereka pun makin sayang sama Linda. Bahkan, tim mau untuk memeluk Linda. Namun sayangnya, semua itu terlambat. Karena tim udah terlanjur ngelaporin Linda ke layanan anak yatim. Awalnya, Linda mau melindungi mereka. Namun, ketika bos dari mereka memberitahu bahwa tim yang melaporkannya, Linda akhirnya sedih dan memilih untuk pergi. Setelah itu juga, tim dan adik-adiknya juga ditangkap oleh para agen-agen ini. Masing-masing dari mereka ini dipisahkan dan diberikan kepada orang tua pengadopsi yang berbeda-beda. Kehidupan mereka pun makin buruk. Tim pun juga selalu berusaha kabur dari pengadopsinya. Namun, dia selalu tertangkap lagi. Oh iya, di sini rumah mereka juga sudah terjual dan sudah dihancurkan. Terus, karena keseringan kabur, tim juga dihukum di tempat penjara anak. Namun, seekor kucing yang selalu mengawasi keluarga ini pun ternyata merasa kasihan. Dan dia mendatangi Linda untuk mengingatkannya pada tim. Setelah mengingat kebersamaannya dengan anak-anak Willoughby, Linda pun langsung segera menuju ke penjara anak untuk membebaskan tim. Dia menyamar menjadi salah satu petugas untuk menyusup dan menemui tim. Awalnya, tim gak mau pergi, karena dia udah ngerasa bersalah banget. Namun, Linda terus membujuknya hingga dia pun mau. Mereka langsung segera cepat-cepat pergi dari situ. Tapi sayangnya, penyamaran Linda ini terbongkar. Untungnya, mereka berhasil masuk ke dalam mobil dan pergi dari situ. Setelah berhasil kabur, mereka langsung menjemput Barnabas dan berniat untuk menjemput Jane juga.
Awalnya Jin menolak karena dia ini udah marah banget sama Tim. Namun setelah Tim minta maaf, mereka pun berbaikan. Nah, akhirnya setelah terpisah, Tim dan adik-adiknya pun kembali bersatu. Tapi selama mereka dianggap anak yatim, para lembaga itu akan selalu mencari mereka. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah ini, secara terpaksa mereka harus menjemput orang tua mereka. Untuk menjemput orang tua mereka, Tim meminta tolong Melanov untuk membuatkan mereka kendaraan. Nah, ketika balon udara mereka udah jadi, Tim dan adik-adiknya memutuskan untuk berangkat sendiri karena mereka nggak mau merepotkan Linda dan Melanov. Dengan balon udara yang sangat megah, mereka pun segera menuju ke gunung tertinggi yang sesuai dengan brosur buatan Tim. Nah, benar ternyata pasangan Willoughby ini ternyata masih hidup dan sekarang mereka berada di gunung itu. Namun sayangnya, kali ini sepertinya keberuntungan mereka sudah habis karena mereka akan membeku di situ. Di sisi lain, setelah melewati perjalanan yang panjang, Tim dan adik-adiknya pun tiba di gunung itu. Ketika mereka berhasil sampai ke puncak, mereka segera turun untuk mencari orang tua mereka. Karena di situ banyak sekali pohon yang membeku, mereka jadi kesusahan untuk mencari orang tua mereka. Namun, pada akhirnya mereka berhasil menemukannya. Di situ, mereka langsung berusaha menghangatkan orang tuanya dan akhirnya berhasil memulihkan mereka. Setelah semua itu, Tim langsung meminta maaf kepada orang tuanya. Dan di situ, sepertinya keluarga mereka akan bersatu kembali. Namun, ternyata pasangan ini masih egois dan belum berubah. Di situ, mereka malah mencuri balon udara anak-anaknya. Tapi, karena mereka sangat bodoh, akhirnya pasangan itu pun celaka. Karena balon udaranya udah hancur, Tim dan adik-adiknya pun tertinggal di tempat itu. Dan sialnya juga, hujan salju di gunung itu semakin lebat. Mereka semua pun putus asa. Namun, Jin menyanyikan sebuah lagu. Dan akhirnya mereka bisa menerima keadaan mereka sekarang dan memilih untuk tetap bersama hingga akhir. Ketika harapan seperti sudah tidak ada, Ruth, Linda, dan Melanov datang menyelamatkan mereka. Nah, untungnya Linda ternyata mendengar nyanyian Jin, sehingga mereka dengan gampang bisa nemuin Tim dan adik-adiknya. Ya, setelah pertemuan mengharukan ini, akhirnya mereka semua memutuskan untuk menjadi satu keluarga bersama. Hidup mereka semua yang sepi sebelumnya, kini sudah menjadi kehidupan yang sangat bahagia. Dan dengan begitu, film pun berakhir. Ya, itu dia alur cerita dari film The Willoughbys. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau menurutku, ini film punya cerita yang menarik banget. Karena kita bisa mendapatkan sebuah sudut pandang baru tentang keluarga. Film ini juga ngajarin pada kita bahwa kita itu harus tetap sabar karena segala sesuatu ada waktunya. Sama seperti Tim dan adik-adiknya yang akhirnya bisa mendapatkan keluarga yang harmonis. Ya, gitu aja sih filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Kalau begitu, Animik undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.